Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin mengingatkan saudara bahwa pada minggu lalu saya menyampaikan tentang hidup seutuhnya ya. Tuhan menciptakan manusia memang dengan ego. Cuma kadang-kadang ego kita ini terlalu berlebihan. Kenapa Tuhan ciptakan kita dengan ego? Karena dengan ego itulah kita punya kemampuan untuk bertahan. Mempertahankan diri dari serangan luar, atau setidaknya kita mulai peduli pada diri kita. Kita mulai memanjakan diri kita, memberikan makanan yang cukup, asupan yang cukup, gizi yang cukup. Karena kita merasa bahwa saya harus bertanggung jawab pada diri saya. Itu ego kita, saudara. Tetapi tanpa kita sadari ego kita ini juga ketika dia kelebihan, maka kita inginkan setiap orang itu harus memenuhi keinginan kita, termasuk Tuhan. Nah, di sini yang sering jadi persoalan. Di sini terjadi konflik karena apa? Kalau kita termasuk juga memaksa Tuhan, saya pakai istilah memaksa, karena kita beragama, karena kita bergereja hanya dengan tujuan supaya Tuhan memenuhi apa yang saya inginkan. Akhirnya itu akan jadi sebuah persoalan. Ketika yang kita inginkan tidak tercapai, makanya nggak jarang ada orang beralih agama karena dia merasa agama sebelumnya tidak mampu memenuhi egonya dia. Tetapi di agama berikutnya juga ketika dia merasa juga tidak mampu menjawab egonya dia, bisa saja dia kembali ke agama semula atau bahkan memilih tidak beragama. Jadi saudara-saudara, ini yang akhirnya Tuhan katakan, sebagaimana saya katakan pada minggu lalu, kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kemudian kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada dalam hidup kita, ego kita harus tundukkan untuk mengasihi Tuhan, tundukkan kepada Tuhan. Tapi juga gunakan hidup ini untuk mengasihi sesama dan juga diri sendiri. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengajak kita, mesti ada kaitan dengan itu, ada satu topik, yaitu berkat berganda, atau double blessing, atau multiple blessing, terserah saudara-saudara, karena memang saya merasa dalam Alkitab ini ada banyak sekali berkat Tuhan bagi kita. Ada banyak sekali. Saya akan ajak kita belajar dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, saya baca ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat ini simpel, saudara. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Artinya apa? Kalau kita berharap pada Kristus, percaya pada Kristus hanya untuk semasa kita hidup ini saja, maka kita orang yang paling malang. Atau bahasa yang sangat umum dikatakan orang, kita paling sial. Saudara-saudara, apa maksudnya ini? Tanpa kita sadari, saudara, seringkali kita hanya peduli pada hari-hari semasa kita hidup. Cukup makan, cukup minum, punya rumah, punya ini. Yang penting kita merasa semasa kita hidup, ya sudahlah. Tidak berpikir bahwa sesudah kehidupan mesti ada kehidupan lagi. Jadi kita hanya fokus semasa hidup. Nah, ini yang sering salah, saudara. Orang-orang banyak merasa dia menikmati hidup ini dengan segala cara. Ya sudah, setelah mati itu urusan belakang. Tetapi Yesus mengatakan pola pikir yang duniawi seperti itu seharusnya tidak menjadi pola pikir anak-anak Tuhan. Saudara lihat, orang-orang kan hanya untuk kesenangan, lakukan apapun.
hanya untuk memanjakan ego yang tadi saya katakan, lakukan apapun, seolah-olah orang katakan, hidup kan cuma sekali, nikmatilah hidup yang cuma sekali ini. Kalau engkau bisa cari uang banyak, ya udah nikmati uang yang kau cari, karena hidup cuma sekali. Tapi Paulus mengatakan, kalaulah begitu berpikirnya kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa, saudara? Saya bersyukur pada Tuhan, Alkitab itu cukup jelas memberikan informasi tentang kehidupan, bukan saja ketika kita masih di bumi ini, tapi juga termasuk kehidupan setelah kematian. Alkitab itu begitu jelas, begitu tuntas, begitu clear, saudara. Saya kembali ke sini. Jadi yang dimaksud Paulus dengan mengatakan, kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya apa? Kalau kita nggak pernah berpikir bahwa setelah mati masih ada peristiwa berikutnya, kita orang paling malang. Satu ketika, saudara, saya mendengar, saya mendengar aja satu cerita dari seseorang. Dikatakan bahwa satu ketika ada dialog di sebuah televisi di Amerika. Jadi itu bukan dialog lah, debat lebih tepatnya. Seorang pendeta yang percaya Tuhan dengan seorang yang tidak percaya Tuhan. Animisme. Jadi, saudara tahu orang-orang di sana itu memang sangat rasional berpikirnya. Terjadi perdebatan selama 1 jam, dua-dua saling berargumentasi, si Pak Pendeta menjelaskan bukti-bukti adanya Tuhan dan sebagainya. Dan kemudian si yang tidak percaya Tuhan juga memberikan argumentasi bukti-bukti Tuhan itu tidak ada dan seterusnya. Dan tidak ada titik temu, namanya juga debat. Tetapi ketika si pembawa acara memberikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk closing statement, kemudian dia persilahkan yang tidak percaya Tuhan dulu. Silakan Anda yang tidak percaya Tuhan berikan closing statement. Kemudian yang nggak percaya Tuhan katakan begini, saya hanya sedih saja melihat Pak Pendeta yang seumur hidup digunakan untuk Tuhan, bahkan melayani Tuhan yang tidak ada. Betapa sia-sianya hidup Anda. Oke, selesai. Kemudian ketika closing statement dari seorang pendeta, dia katakan begini, seandainya lah yang Anda katakan benar, saya paling katakan sia-sia berarti nggak dapat apa-apa dan juga tidak rugi apa-apa. Tetapi sesuai keyakinan saya bahwa Tuhan itu ada, betapa malangnya hidup Anda yang tidak melakukan apapun semasa hidup Anda untuk Tuhan. Saya nggak bisa mengerti seperti apa pertanggungjawaban Anda kepada Tuhan. Selesai. Saudara-saudara lihat. Kadang-kadang orang merasa hebat mengatakan Tuhan tidak ada. Hidup cuma sekali. Nikmati hidup cuma sekali. Tapi saudara, kembali. Kalaulah berpikir kita seperti itu, Rasul Paulus mengatakan kita orang paling malang. Saudara, di ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati karena satu orang manusia. Saudara, kalau saudara simak di sini lihat, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Garis bawahi kata mati di sini sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mati, meninggal. Jadi ada kematian. Orang akan mati, orang akan meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati karena satu orang manusia. Tapi ada kebangkitan. Nah, saya coba perjelas prosesnya seperti ini, saudara. Yang pertama, ayat 22, karena sama seperti semua manusia dalam, saya ulangi, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Catat baik-baik, semua orang mati. Semua orang pasti mati. Betul, saudara? Tidak ada orang yang tidak mati. Di Alkitab hanya ada 2 orang yang tidak dicatat kematiannya.
yaitu Elia dan Henok. Henok terangkat ke sorga, Elia juga terangkat ke sorga. Selebihnya mati. Mau sehebat apapun dia, mati. Saudara-saudara, semua orang yang terbuat dari debu tanah memang akan kembali menjadi tanah. Itu rumusnya Tuhan. Nah, di sini dikatakan karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Artinya apa? Semua orang yang keturunan Adam pasti mati. Kecuali ada orang menyangkal, dia bukan keturunan Adam, tapi keturunan sebelah. Paham maksud saya keturunan sebelah? Melalui sebuah proses evolusi. Halo? Berarti dia bukan keturunan Adam, oke lah. Kalau dia mengaku nggak mati, urusan dia. Saudara, saya udah pernah berapa kali cerita, saya kira, tentang cerita sekolah minggu, tentang evolusi. Udah tahu? Ada yang masih ingat ceritanya? Atau ada yang masih ingat, cuma pengen diceritain lagi? Oke. Mungkin beberapa saudara belum dengar cerita ini. Satu ketika ada seorang anak, katakanlah namanya Ucok. Ucok ini hadir di kelas sekolah minggu. Nah, si Ucok ketika di kelas sekolah minggu, miss-nya di sekolah minggu mengatakan, "Hei adik-adik, kalian tahu nggak bahwa manusia itu diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan? Makanya lihat Ucok ini ganteng dia, karena memang diciptakan bergambar Tuhan." Wah, si Ucok pun senyum-senyum. Lihat si Butet juga, cantik dia, karena ciptakan bergambar rupa Tuhan. Si Butet pun pulang di sekolah minggu senyum-senyum. Akhirnya si Ucok dengan sangat bangganya sampai di rumah, dia cerita ke mamanya, Mama, ternyata Ucok ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, kata Miss di sekolah minggu. Oh iyalah anak mama. Iya mah, kata Miss Ucok ganteng kayak Tuhan. Oh iya anak mama. Wah, si Ucok bangga. Berapa tahun kemudian si Ucok sekolah, di sekolah diajarkan tentang evolusi. Si guru mengatakan bahwa manusia adalah proses evolusi. Dari satu sel membelah diri, kemudian bla 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 menjadi binatang, menjadi monyet, dan jadilah manusia. Wow, si Ucok bingung. Karena bertahun-tahun yang lalu dia dengar di sekolah minggu, manusia diciptakan bergambar rupa Allah. Kok ini dari monyet? Saudara-saudara, begitu pulang sekolah, dia cari mamanya, dia teriak, Mama, mana yang benar? Di sekolah minggu, Miss katakan, Ucok diciptakan gambar rupa Allah. Tapi kenapa tadi guru di sekolah katakan, Ucok dari monyet? Mamanya bilang, Ucok, itu kan hanya pelajaran di sekolah. Yang betul yang di gereja lah, itu Alkitab. Percayalah sama Alkitab. Mulai Ucok agak tenang. Tetapi dia mulai berpikir, dia mau cari second opinion dari bapaknya. Dia tunggu bapaknya pulang kerja. Begitu bapaknya pulang kerja, langsung Ucok, Pa, sini deh Pak. Oh ada apa Ucok? Tadi Ucok ada pelajaran di sekolah tentang evolusi. Oh, terus kenapa? Sebenarnya gimana sih Pak? Nah, papanya dasar laki-laki dijelasin lebih jelas dari yang di sekolah. Tanpa dia sadari, Ucok sedang kebingungan. Dijelasin. Jadi begitu Pak. Jadi dari monyet Pak. Ya iya Ucok. Akhirnya dia teriak lagi. Dicari mamanya. Mama mana yang benar? Mama bilang Ucok diciptakan Tuhan bergambar rupa Allah. Tapi kenapa Papa bilang dari monyet? Mamanya ketawa. Ucok nggak usah bingung lah. Mama kan cuma cerita silsilahnya Mama. Papamu silsilahnya dia. Tuntas saudara. Gimana? Saudara silsilah siapa saudara ikuti? Jadi saudara-saudara, Alkitab jelas mengatakan persekutuan dengan Adam. Artinya apa? Karena kita keturunan Adam, Adam juga mati. Karena Adam berdosa, maka kita juga akan mati. Semua akan mati. Nah saudara-saudara, kalau saudara lihat Alkitab, dalam kitab kita disuruh memilih. Mau hidup 2 kali, tapi mati 1 kali, atau hidup 1 kali, mati 2 kali. Saya ulangi. Mau hidup 2 kali, atau mati 1 kali, atau hidup 1 kali, mati 2 kali. Kita disuruh memilih.
Nah, mati yang pertama ya ini, dalam persekutuan dengan Adam. Tetapi kemudian, lihat, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Ini kehidupan yang kedua. Dalam persekutuan dengan siapa? Kristus. Dihidupkan kembali. Udah mati, dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi Adam membawa kita mati, tapi Kristus menghidupkan kita yang sudah mati. Bisa dipahami saudara? Alkitab jelas menyampaikan ini. Lihat, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, artinya apa? Kristuslah yang pertama kali bangkit dari orang mati. Setelah hari ketiga dia mati, kan dia bangkit. Yang sulung. Dan kita akan nyusul. Setelah kita mati, nanti pada waktunya. Pada kapan itu? Pada waktu kedatangan Kristus. Saya buat gambaran seperti ini saudara, ini gambaran hidup. Katakanlah perjalanan hidup Elim Simamora, kini dan yang akan datang. Supaya lebih gampang menghafalnya saudara. Terserah saudara mau ganti dengan nama saudara, tapi anggaplah perjalanan saya. Saudara-saudara, dimulai dengan hari ini, saya masih hidup. Tapi pada waktunya nanti, saya akan mati. Ini kematian pertama. Saya beriman dan sedang minta sama Tuhan, umur saya mati umur 80 plus. Boleh dong minta, masa nggak boleh sih? Gimana saudara? Mintanya apa sudah bosan kali dengan hidup ini? Belum kan? Kan BPK masih enak. Atau saudara sudah nggak bisa makan BPK, kan masih ada yang lain. Gimana saudara? Sekarang ini makanan tambah banyak saudara. Enak-enak lagi. Jadi betah hidup. Saudara, inilah yang disebut dengan kehidupan sementara. Nah sekarang kita masih di fase ini, kan belum mati kita. Ada yang udah mati di sini belum kan? Belum. Siapa tahu penampakan ini enggak kan? Oh, enggak, Alkitab enggak ada begitu. Saudara nanti pikir ini benar, enggak. Ini kita hidup di sini. Dan pada waktunya kita mati, itu kematian pertama. Inilah maut yang dikatakan Alkitab maut. Dalam persekutuan dengan Adam semua orang pasti mati. Tapi apakah masalah setelah itu selesai? Enggak. Enggak saudara. Ada kehidupan berikutnya. Ketika kedatangan Kristus tadi katanya, maka orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Saya ingin saudara paham ini Alkitab. Ketika kedatangan Yesus Kristus, orang-orang yang mati akan dibangkitkan untuk hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Yang awalnya adalah ketika dibangkitkan dengan Tuhan, dibangkitkan kedatangan Yesus, kita bertemu dengan Tuhan, maka kita dibawa kepada hidup damai sejahtera yang disebut dengan 1000 tahun damai atau milenium. Itulah kehidupan yang kedua. Jadi di sini kehidupan pertama, mati, masuk kehidupan yang kedua. Bisa ditangkap saudara, ini saya katakan tadi, kita 1 kali mati tapi hidup 2 kali. Karena apa? Karena kita dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus sebagai buah sulung. Artinya sebagai bukti bahwa dia sudah lakukan itu. Yang buat kita mati itu maut kan dosa. Ketika dosa diselesaikan, maka kita akan dibangkitkan. Ketika Kristus datang. Dan kemudian kita hidup. Tetapi apakah sudah selesai? Belum saudara. Nanti akan ada pengadilan Kristus. Orang-orang yang tadi di sini yang tidak percaya pada Kristus juga akan dibawa diadili untuk dimasukkan ke neraka. Itulah kematian yang kedua. Bisa dipahami sekarang? Kematian yang kedua. Jadi mati pertama, kemudian mati lagi kedua. Sementara kita dari 1000 tahun damai, kita langsung dibawa ke surga, saudara. Makanya saya katakan ini kan berkat berganda. Multi blessing, saudara. Di sini diberkati, di sini diberkati, di sini diberkati lagi. Begitu luar biasa hidup kita, saudara.
Makanya Paulus katakan, kalau kita hanya di sini aja mikirnya percaya Tuhan, kalian itu malang sekali. Bisa ditangkap? Jadi harusnya kita percaya Tuhan bukan hanya masalah di sini, tapi sampai ke nanti, dan nanti, saudara. Karena itu saudara tahu, orang-orang dalam Alkitab, kalau saudara baca dalam kisah para rasul, dalam surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, orang-orang menderita juga selama mereka hidup, nggak ada masalah bagi mereka. Karena apa? Karena mereka tahu nanti mereka akan bahagia bersama dengan Tuhan. Kalaupun mereka menderita, nggak ada masalah bagi mereka. Karena ada berkat berikutnya yang Tuhan berikan bagi mereka. Tapi saya juga nggak terlalu setuju kalau dikatakan ikut Tuhan harus menderita. Nggak juga, saudara. Nggak. Kalau nggak menderita, kamu belum ikut Tuhan. Nggak juga, saudara. Jadi kalaupun saudara senang di bumi ini, jangan rasa bersalah. Kalau saudara untuk mengurangi rasa bersalah, ya ajak-ajak orang untuk senang. Setidaknya itu saudara membuat saudara nggak rasa bersalah. Setuju saudara? Enggak, itu hanya tambahan. Nggak ada di Alkitab. Saudara-saudara, kalaupun saudara juga di sini sudah bahagia, itu baru sebahagian. Masih ada kebahagiaan berikutnya dan kebahagiaan berikutnya. Jadi nangkap sekarang saudara kenapa Paulus mengatakan, kalau dalam hidup ini aja kamu percaya pada Kristus, kamu itu terlalu miskin. Karena itu baru sedikit dari sekian banyak berkat Tuhan dijanjikan bagi kita. Amin, saudara? Amin. Nah, saudara tahu dalam Alkitab dikatakan kalau saudara baca ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ini bicara tentang apa? 1000 tahun damai. Itulah yang terjadi di sini. Semua musuh diletakkan di bawah kaki Yesus. Disinilah yang disebut kerajaan damai sejahtera. Karena apa? Yesus jadi pemimpin. Yang memimpin menjadi raja. Yang memimpin dengan kebenaran dan keadilan. Yesaya 9 ayat 6. Saudara tahu, orang-orang Yahudi paham betul ini kerajaan damai sejahtera. Paham betul. Karena itulah, pada saat Yesus mau naik ke surga setelah dia bangkit, orang Yahudi ingin menahan dia. Orang Yahudi mengajukan proposal kepada Yesus yang diwakili oleh murid-muridnya. Ketika mereka berkumpul, mereka katakan begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, pertanyaan ini saya kira akan jadi pertanyaan kita waktu itu kalau kita jadi bagian mereka. Karena saudara, berabad-abad lamanya Israel itu terjajah. Yang pertama oleh kerajaan Babilonia. Lepas dari tangan Babilonia dikuasai oleh orang Yunani. Lepas dari Yunani dikuasai oleh orang Romawi. Berulang kali mereka ingin memerdekakan diri tapi gagal. Justru karena gagal mereka semakin tertekan. Jadi mereka terjajah secara politik yang berdampak secara ekonomi tentunya. Mereka harus bayar pajak yang berlebih karena sebagai bangsa jajahan. Karena itulah kepada mereka ada janji bahwa akan ada Mesias yang akan memberikan kerajaan bagi mereka. Dan mereka lihat kayaknya Yesus inilah dia Mesias itu. Sehingga mereka mengajukan proposal, Tuhan, dirikanlah hari ini kerajaan bagi Israel. Tapi lihat jawab Yesus, engkau tidak mengetahui masa dan waktu. Yesus tidak menolak, tapi dia katakan engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. Karena di pikiran Yesus, dia ingin katakan itu akan terjadi tapi bukan sekarang, tapi nanti. Yaitu kapan? Kerajaan 1000 tahun damai. Ketika Yesus turun ke bumi,
memimpin sebagai raja. Dan kita ada bersama dengan dia. Amin, saudara. Itulah sukacita kita, itulah pengharapan kita. Itulah yang menjadi motivasi kita menjadi anak Tuhan. Itulah yang membuat kita bersukacita di tengah-tengah berbagai masalah di hidup ini. Bahkan kalau saudara lihat, di tempat-tempat tertentu menjadi anak Tuhan juga bukan hal yang mudah. Tapi mengapa orang tetap percaya pada Tuhan Yesus? Karena ada janji, karena ada pengharapan. Karena Alkitab mengatakan, saya tidak berharap pada Kristus untuk hidup masa kini saja, tapi untuk hidup di masa depan. Amin, saudara. Karena itulah, saudara, rata-rata biasanya orang tua itu paling suka kalau dengar cerita Alkitab tentang kedatangan Tuhan. Mungkin karena umur semakin singkat ya, sehingga agak suka dia tentang lagu-lagu atau khotbah tentang kedatangan Tuhan. Saudara, saya pernah ketemu dengan seorang nenek ini 90 lebih sudah umurnya. Dia rajin ke gereja, di gereja kita Padang Bulan. Jadi hampir setiap minggu kalau dia datang, dia katakan, Pak Pendeta, tolong ingatkan Tuhan itu, mungkin Tuhan lupa kalau aku masih hidup. Nggak dipanggil-panggilnya aku. Tolong dulu pendeta, ingatkan Tuhan itu. Saya bilang, kenapa Nek? Nggak ada lagi kawanku, sendiri aku. 90 lebih umurnya. Saudara-saudara, dia pengen ketemu Tuhan. Tapi Tuhan bukan katakan, belum Nek, belum waktunya. Saudara-saudara, jadi rata-rata orang-orang yang sudah mengerti itu ingin ketemu Tuhan. Karena itu juga Paulus mengatakan, bagi aku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Karena kalau mati dia mengalami semua itu. Hidup ini kan tempat menderita, tempat melayani, saudara. Kalau saudara ingin tanya, kalau begitu untuk apa Tuhan suruh kita hidup di dunia? Ya untuk menguasai bumi, memelihara bumi, melayani bumi. Kalaupun untuk itu kita menderita, enggak usah sakit hati. Ada berkat berikutnya bagi kita, ada upah bagi kita. Amin. Sesuatu yang kita tidak dapat hari ini di bumi, Tuhan akan berikan di kehidupan yang akan datang. Tapi percayalah saudara, percayalah, sekali lagi percayalah, bahwa kita yang sudah dibangkitkan nanti bersama dengan Kristus, kita akan hidup dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita hari ini. Saudara coba renungkan saat ini firman Allah. Pertanyaan saya adalah, tadi saya katakan bahwa kita yang harus memilih, kita mau hidup 2 kali dan mati sekali, atau kita akhirnya memilih hidup cuma 1 kali, mati 2 kali. Kuncinya adalah, kalau kita ingin hidup 2 kali, cukup percaya Kristus Yesus yang mati bagi dosa-dosa kita. Supaya kita juga sebagaimana Kristus mati, kita juga mati bersama dengan dosa kita. Sebagaimana Kristus bangkit, kita juga bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Sehingga kita layak untuk bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku
satu yang iblis nggak suka adalah kalau kita akhirnya masuk dalam kehidupan berikutnya bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini dengan segala kamuflase, dengan segala imitasi yang ditawarkan pada kita, kesenangan-kesenangan semu, tapi hanya menghancurkan masa depan kita. Hati-hati dengan itu, saudara. Apa untungnya kita dapat kesenangan masa kini, tapi akhirnya susah dalam kekekalan masa lampau. Tapi biarlah hari ini sebagai pengikut Tuhan, mungkin kita kehilangan banyak hal yang menjadi haknya kita. Hanya kita bertahan sebagai anak Tuhan. Tapi berani mengatakan gak masalah bagi saya, karena aku akan mendapat lebih dari situ dalam kekekalan yang akan datang bersama dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi Paulus mengatakan, kalau hanya hidup untuk hidup ini saja, engkau percaya pada Kristus, engkau orang yang paling malang dari semua orang yang hidup. Tapi hari ini dikatakan enggak, saya adalah orang yang beruntung, bukan orang yang malang. Karena aku hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk hidup yang akan datang juga. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. tetap memandangmu. Katakan lagi, kalau ku hidup, Ku hidup bagimu. Dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami hari lewat firman-Mu. Engkau ingatkan kami bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah ketika kami ada di bumi ini. Karena tempat di bumi adalah kehidupan yang sementara. Tapi ada kehidupan berikutnya yang Engkau janjikan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itulah kehidupan yang abadi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Supaya kami melihat jauh ke depan, memandang jauh ke depan. Sekalipun dalam dunia ini kami kehilangan hak-hak kami, karena ada orang-orang yang mencoba merebutnya. Tapi kami tidak akan kehilangan hak kami dari Bapa di sorga.
Upah kami dari Bapa di sorga lebih dari apa yang diambil orang dari hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik hadir dalam ruangan ini maupun mereka yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Berkati mereka Bapak, yakinkan mereka bahwa pilihan untuk percaya pada Yesus adalah pilihan yang paling benar, pilihan yang tepat untuk kehidupan yang abadi. Terima kasih Bapak, berkati mereka yang sakit, sembuhkan, jamah Bapak, pulihkan. Berkati mereka yang susah, hiburkan. Berkati mereka yang lemah, berikan kekuatan. Berkati mereka yang punya pergumulan dalam keluarga, pergumulan ekonomi, pekerjaan, usaha, diberkati oleh Tuhan. Sehingga hari ini kami terima berkat yang penuh dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus. Berkatilah ibadah kami berikutnya nanti jam 2. Supaya anak-anak-Mu yang belum hadir pada hari ini, mereka hadir pada jam 2 nanti ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa terus untuk bangsa negara kami Indonesia. Pulihkanlah bangsa ini, pulihkanlah negeri ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sebagai kota Medan. Sehingga PPKM sudah turun ke level 3. Kami merindukan sampai kepada level 1 dan bahkan aman sepenuhnya Bapak. Seharusnya berdoa Tuhan, masa Natal sudah tiba. Kami merindukan kembali suasana Natal ada di gereja ini, di kota kami ini. Kami boleh bersuka cita pada masa Natal nanti Bapak. Berkatilah kota ini Bapak, berkati para pemimpin kami, berkati masyarakat kota Medan. Sebentar kami akan berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing. Tuhan jaga lindungi kami, antar kami supaya kami tiba di tempat kediaman kami tanpa kurang apapun. Keluarga kami, sisi rumah kami, pekerjaan dan usaha kami serahkan dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak-Mu yang melayani juga sepanjang ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah siang ini dengan mengucap syukur pada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu dan arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena Tuhan memperluas wilayahmu dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripada engkau. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan membuat engkau berhasil. Apapun yang engkau kerjakan hari ini, besok, sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Happy birthday to you. Kita mengundang Ibu Gembala kita untuk mulai maju ke depan. Kita merayakan hari ulang tahun Ibu Gembala kita dengan sukacita. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yang keberapa belas tahun, Tante? Oh, yang ke-35. Kayaknya enggak ya, saudara ya. Tapi memang Ibu Gembala kita awet muda dan saat ini surprise kita merayakan hari ulang tahun. Cake-nya nanti di belakang aja ya, Tante. Silakan. Yang doakan suaminya ya. Oke, kita doa ya. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu, buat Ibu Gembala, buat Ibu Safitri yang hari ini, yang berapa hari yang lalu berulang tahun ke-53. Kami sangat percaya tangan Tuhan bersama dengan dia. Engkau terus jaga, lindungi, pelihara dia sebagai ibu, bagi anak-anak, sebagai ibu gembala bagi jemaat Tuhan, sebagai istri juga bagi suami. Berkati dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak, masa depannya yang lebih indah ada di tangan Tuhan. Terima kasih buat semua jemaat yang hari ini juga berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.